Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan negara yang berhasil adalah negara yang elitnya bisa bekerja sama. Begitu pula sebaliknya. Namun Prabowo tidak menampik jika ada partai yang ingin menjadi oposisi dalam pemerintahan mendatang. Bagi Prabowo, oposisi memiliki peran penting untuk check and balance pemirsa, hanya saja sebaiknya bersifat kritikan yang membangun agar para elit tidak terpecah dalam konflik berkepanjangan. Akan seperti apa peran dan porsi dari oposisi serta posisi dari oposisi ini dalam pemerintahan Prabowo ke depan? Telah bergabung bersama kami ada pakar politik yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Prof. Sore, Tisa. Andrew. Prof, kita ingin tahu bagaimana kemudian Anda menafsirkan soal posisi oposisi yang dibayangkan oleh Prabowo Subianto nanti dalam pemerintahannya mendatang. Ya, jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, itu ada dua hal yang harus dipahami ya. Yang pertama, Pak Prabowo ingin mengatakan bahwa persatuan elit penting. Dan memang kalau kita baca teori elit settlement, salah satu yang membuat demokrasi kita terkonsolidasi adalah elit politik kita, betapapun mereka kalah dalam pemilu, mereka percaya atau beriman bahwa demokrasi sebagai sistem terbaik. Jadi meskipun kalah dalam pemilu, mereka tidak mengidealkan atau mengimajinasikan sistem lain di luar dari demokrasi. Tapi saat yang sama, ini yang kedua, oposisi juga harus dijaga. Ya, karena bagaimanapun oposisi itu satu bentuk di mana pemerintah itu mendapatkan kontrol yang memadai agar terjadi keseimbangan kekuasaan. Jadi saya melihat ada pembedaan satu antara konsep negara dalam pengertian adalah state. Nah, pada titik ini siapapun baik mereka yang berada di dalam ataupun di luar pemerintah itu harus menjaga berdirinya atau eksistensi negara. Tetapi yang kedua yaitu government. Nah, pada titik ini kebijakan pemerintah itu tidak luput dari kesalahan dan karenanya oposisi menjadi kewajiban karena bagaimanapun negara dan government itu dua entitas yang berbeda. Pemerintah bisa salah, tetapi negara siapapun harus menjaga eksistensinya. Jadi pada titik itu yang pertama persatuan elit itu terkait dengan konsep negara. Ya, baik mereka yang berada di dalam atau di luar pemerintah itu harus menjaga eksistensi negara. Yang kedua, government itu dalam konteks oposisi. Jadi oposisi penting untuk mengingatkan pemerintah agar tidak salah dalam mengambil kebijakan dan publik mendapatkan alternatif kebijakan. Menerjemahkannya seperti apa ya, Prof. Burhan? Ketika penguasa, ketika partai yang berkuasa memiliki sumber daya yang besar bisa mengontrol, menjaga oposisi ini, Prof. Burhan? Nah, salah satu ciri demokrasi terkonsolidasi adalah oposisi diberi tempat yang terhormat dalam konteks governing. Ya. Jadi jangan sampai pemerintah itu terlalu dominan dan itu akan merugikan pemerintah sendiri jika tidak ada checks and balance. Nah, pada titik itu saya berharap betul pemerintahan Prabowo itu menyisakan beberapa partai untuk mengontrol kekuasaan beliau. Karena per hari ini, dengan kemungkinan besar masuknya Nasdem dan PKB, plus 4 partai pendukung utama koalisi Indonesia Maju, itu praktis ada 6 dari 8 partai yang akan menopang pemerintahan Pak Prabowo. Dan itu lebih daripada cukup. Ya. Dan tentu kita berharap masih ada 2 partai yang secara solid dan komit memerankan diri sebagai penyeimbang dan masyarakat itu mendapatkan alternatif kebijakan, Andrew. Jadi konsep atau filosofinya begini, masyarakat itu kan heterogen dan heterogenitas masyarakat tadi itu harusnya direpresentasikan oleh elit yang heterogen. Jadi jangan sampai elit hanya menyodorkan satu pilihan kebijakan sehingga masyarakat berpikir lain dengan mencari alternatif di luar dari sistem yang sudah mapan dan itu justru berbahaya. Jadi harapan saya ada PD Perjuangan dan PKS yang tetap komit di luar, jangan sampai mereka ikut tergoda untuk masuk ke dalam kekuasaan. Nah, pada titik itulah ya, oposisi akan memberikan satu nilai, satu kebajikan yang penting buat demokrasi dan buat perbaikan pemerintahan itu sendiri.
Ya, kalau misalkan kita lihat apakah dua partai ini saja PDIP dan juga PKS yang tampaknya akan berada di luar, kemungkinan begitu ya, akan bisa menjadi penyeimbang sebagai check and balances yang kuat bagi pemerintahan yang nanti akan berkuasa, Prof. Burhan? Sebenarnya plus satu partai lagi ya, tetapi sepertinya kalau misalnya dua partai itu saja yang komit untuk menjalankan fungsi oposisi, memang tidak akan cukup kuat untuk memberikan semacam pengimbangan kekuasaan, tetapi setidaknya memberi harapan. Jangankan lebih dari tiga partai, Tisa. Dari dua partai itu saja, satu diantaranya ada indikasi pengen ikut juga diajak ke dalam kekuasaan. PKS misalnya, kan PKS gesternya ini sepertinya pengen juga masuk ke dalam kekuasaan. Misalnya statement dari Sekjen PKS yang mengatakan akan memberi karpet merah buat Pak Prabowo jika hadir dalam acara internal PKS. Kemudian juga PKS juga menyetujui ya revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang menghapus batas maksimum 34 menteri buat presiden untuk membentuk portofolio kabinet. Jadi ada banyak indikasi dan menurut saya itu tidak tepat ya. Karena bagaimanapun PKS dalam kampanye itu banyak sekali menarasikan satu slogan, satu kampanye yang bertolak belakang dengan apa yang selama ini diuarkan oleh Pak Prabowo, misalnya soal IKN. Soal IKN kan konsepnya sudah jelas berbeda. PKS jelas menolak, sementara Pak Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan, dan tiba-tiba kalau PKS masuk, itu akan membalik ya banyak hal terkait dalam literatur politik. Tetapi lagi-lagi kalau PKS komit bersama PD Perjuangan, kita harus apresiasi karena bagaimanapun dalam sistem pemerintahan kita yang tidak begitu memberi insentif buat kekuatan oposisi, berat memang menjadi oposisi. Jadi ke depan saran saya, biar oposisi ini solid dan punya kekuatan yang bermakna buat demokrasi, sebaiknya kita melakukan semacam perbaikan, termasuk memberi insentif buat oposisi, insentif secara finansial misalnya. Jadi negara memberikan subsidi lebih buat partai yang berperan sebagai oposisi. Kemudian juga insentif elektoral. Jadi masyarakat juga harus mengapresiasi kekuatan oposisi kalau misalnya kritik yang diajukan oleh oposisi itu punya makna dan perbaikan penting buat pemerintahan. Jadi harus ada semacam redesign institusi agar partai-partai yang kalah dalam pemilu itu tetap punya komitmen untuk menjadi kekuatan oposisi. Salah satunya adalah insentif oposisi harus diakomodasi dalam perbaikan sistem kita. Prof. Burhan, tapi lihat gaya karakter Prabowo Subianto, menyambung kalimatnya tadi bahwa Prabowo berharap para politisi bisa membedakan dan bersikap dewasa bila bertindak sebagai oposisi. Apakah ini sebuah peringatan kalau memang PDIP, PKS memutuskan untuk oposisi harus sesuai dengan kadarnya, koridornya. Kalau lebih dari itu, jangan macam-macam, intinya gitulah, Prof. Burhan. Sebenarnya Pak Prabowo dari apa yang disampaikan pada saat wawancara dengan TV One itu membedakan tadi satu konsep negara atau state, yang kedua adalah government. Pada titik negara, siapapun termasuk PD Perjuangan dan PKS saya kira tidak punya ambisi untuk mengganggu eksistensi negara. Semuanya sama niat baiknya untuk menjaga keberadaan state ya. Tetapi untuk konteks pemerintahan, dan itu yang persis saya pahami dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, itu sangat terbuka untuk menerima masukan, kritik keras sekalipun ya, terhadap jalannya pemerintahan, karena tidak ada pemerintahan yang sempurna. Nah, pada titik itu ya, kekuatan oposisi yang berada di luar itu menjadi penting. Sebab kalau misalnya semua kekuatan partai politik diangkut ke dalam kekuasaan, itu saya kira pasti ada constraint buat partai pemerintah untuk memberikan kritik yang memadai ya. Jadi pada titik itu saya kira tanpa harus dilabeli kata adjektif kritik oposisi harus konstruktif, kekuatan oposisi itu sendiri dengan sendirinya konstruktif karena memberi alternatif kebijakan. Dia tidak membeu pada kekuasaan. Jadi pada titik tertentu saya sebenarnya tidak terlalu setuju ya kalau oposisi harus dilabeli dengan kata adjektif tertentu. Oposisi itu sendiri itu satu konsep yang sangat berguna buat demokrasi ya.
dalam bahasa agamanya itu tawasobil hak wa tawasobil sobr. Jadi memberi nasihat dalam kebaikan dan kebenaran, dan pada titik tertentu tanpa harus dilabeli kata sifat apapun, namanya kritik itu pasti konstruktif. Dan pemerintahan Prabowo Gibran membutuhkan kritik itu. Jadi ibarat vitamin, kritik yang diajukan oleh oposisi itu justru akan menyehatkan, ya, bukan meninabobokan. Oke, baik. Terima kasih Prof. Burhan atas waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore. Terima kasih Tisa, Andro. Sama-sama Prof.